kelasnya sudah saya buka. Materi kita hari ini terkait reaksi pembakaran ya. Jadi kemarin kalian sudah berlatih terkait sistem dengan reaksi ya. Jadi mulai beberapa minggu sebelum UTS, kemudian dilanjutkan setelah UTS ya, sistem dengan reaksi. Nah ini 2 minggu ini kita akan fokus ke reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran ini salah satu reaksi yang paling banyak terjadi di industri kimia ya. Jadi 2 minggu ini bisa diisi ya di presentasinya kalau terkait materi itu terkait reaksi pembakaran. Minggu ini pengantarnya, minggu depan kita sudah berlatih soal terkait reaksi pembakaran. Silakan ya yang mau presentasi dulu. Tapi presentasinya dibuka sampai hari ini ya. Permisi Bu, presentasinya ya. Tidak bisa ya Bu? Oh belum bisa. Saya nggak tahu mahasiswa bukanya dari mana ya? Dari M Ubaya itu bukan? Ya itu untuk HP dan Neo Ubaya untuk laptop Bu. Ya belum bisa buka. Belum bisa Bu. Minggu lalu gimana ya? Udah sukses ya minggu lalu? Minggu lalu juga belum bisa Bu. Oh belum bisa. Ini kalau dari saya sudah sukses buka kelas. Coba ya, saya coba buka lagi ya. Saya nggak bisa edit lagi ya. Tadi sudah terbuka. Seharusnya kalian sudah bisa ya? Belum? Nggak apa-apa ya. Kalau belum bisa, nanti dicoba ya. Harusnya seharian ini harusnya kalian bisa presentasi. Misi Bu, ini dari laptop saya coba presensi, tapi langsung dikembalikan ke halaman utama gitu. Nggak ada opsi NMI atau gimana. Oh. Ya, gimana? Saya kurang paham juga. Permisi Bu, ini ya. Yang di HP saya nyoba m.ubaya.ac.id habis login itu udah bisa login tapi langsung balik lagi ke halaman login gitu Bu. Jadi nggak benar-benar di home gitu. Masuk login tapi balik ke halaman login lagi. Oh. Ya mungkin masih trouble ya untuk yang mahasiswa ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita coba lagi ya di tengah-tengah kuliah atau nanti menjelang akhir kuliahnya. Oke ya, kemudian yang kedua terkait ini ujian ya. Ujian UTS kemarin kalian banyak jatuh di soal nomor 3. Mungkin sudah disampaikan oleh buku kita kalau nilai rata-ratanya itu sangat rendah ya untuk soal nomor 3. Dibandingkan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Jadi soal nomor 1 itu lumayan bagus-bagus ya. Rata-ratanya juga di atas nilai A. Jadi di atas sekitar 83 ya nomor 1. Nomor 2 itu 60-an ya, 62 rata-ratanya. Nah, nomor 3 ini di bawah E ya. Rata-ratanya 40 atau 42 gitu ya.
Nah ini saya nggak tahu apakah karena waktunya selalu mepet atau bagaimana ya. Karena seharusnya kalau kalian banyak berlatih, sudah banyak mengerjakan soal-soal, ya seharusnya 3 soal itu bisa selesai dalam waktu 2,5 jam. Banyak ya. Nomor 1 kan nggak lama-lama ya, maksimal kan 30 menit lah ya. Maksimal 30 menit. Kemudian nomor 2 itu kan nggak diminta menyelesaikan ya. Jadi kalian cuma baca soal, membuat sistem, diagram alir dari sistem, ya dari prosesnya, terus analisa DOF. Itu juga harusnya ya 30 menitan tuh ya. 30 menit, 40 menit lah, paling lama ya. Nah sisanya kan soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 kalau kalian berlatih dengan baik ya itu sejam itu selesai sebenarnya ya. Gitu. Oke, akhirnya ini ya kita mengadakan remedi nomor 3 ya. Saya harap kalian bisa semua ya kemarin ya. Jadi remedi kemarin nanti nilainya skalanya 0 sampai 100. Biasanya remedi itu maksimal 60, tapi yang kemarin karena satu soal dan juga karena kalian jelek-jelek, jadi kita memberikan kesempatan lagi bagi kalian, bagi yang nilainya bagus, sempurna, itu bisa mencapai 100 ya. Saya harap kalian bisa memperbaiki nilai di situ ya. Karena nanti UAS itu belum tentu ada remedi ya. Jadi silakan dipersiapkan baik-baik untuk persiapan UAS ya. Dan UAS ini bobotnya 60% ya. Ya, mungkin ada yang itulah, ada yang mungkin ada yang terkendala dalam pembelajaran atau bagaimana? Atau mungkin kita ya asumsinya waktunya mepet ya bagi kalian ya. Sehingga ya kita ulang lagi nomor 3, terus kita lakukan remedi ya dengan waktu 90 menit. Nanti kalau masih ada yang jelek, nilai UTS-nya kita sudah tidak ada remedi lagi ya, tapi nanti langsung digabung dengan nilai kuis, kemudian nilai tugas, dan juga nanti nilai ujian akhir ya. Belum ujian akhir, ini kita juga nanti akan adakan kuis lagi ya. Jadi silakan dipersiapkan dengan baik ya. Ya, itu terkait NME. Mungkin ada yang mau bertanya terkait ujian? Saya mau sedikit komentar aja ya. Nomor 1, terkait nomor 1 itu memang sudah bagus-bagus ya. Tapi banyak yang kalian itu salah di pengerjaannya ya. Jadi itu kan kalian tulis dulu ya neraca masanya. Nanti kalian itu neraca masa masuk kurangi apa? Ini laju ya, karena soalnya dalam laju. MIN minus MA. Terus tambah kalau ada yang regenerasi ya, laju regenerasi. Terus minus laju konsumsi ya, sama dengan laju akumulasi ini ya. Nah ini nggak ada kan ya, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Jadi sisanya ini dan ini ya. Yang R akumulasi ini adalah EDM DC ya. Jadi perubahan massa per waktu, satuan waktu. Nah neracanya ini ya, kalian banyak yang nulisnya langsung neraca volume gitu ya. Volume in sama dengan dV dt. Memang nggak salah, tapi kurang tepat. Kalau neraca massa itu harusnya kan massa ya, harusnya seperti ini. Meskipun nanti ini kalian pakai densitas ya, kali densitasnya ini Lorenz, tidak apa-apa. Tapi neracanya neraca massa ya. Ini laju masuk ini. Kemudian ada yang salah memasukkan yang dV-nya ini kan harusnya V0. Nanti kan ini akhirnya ke sini ya. V in dt ini. Ya. dV ini tinggal diintegralkan ini. Ya. Ini T0 sampai T ini juga ini dari ini V pada saat T0 ya. Ini sama V pada saat T. Jadi VT ini ya. Nah ini VT minus V0. Ininya V masuk ya, dimasukkan ini nilainya. Gitu.
yang masuk kali delta T nanti ya di sini. Atau kali T langsung ya. Gitu ya. Banyak yang integralnya kebalik. Kalian yang diketahui masuknya ke sini gitu ya, bukan di sini. Gitu. Oke ya? Itu sekilas terkait ujian nomor 1. Nomor 2 itu terkait analisa DOS ya, itu juga akan terus digunakan sampai sistem dengan reaksi, juga reaksi pembakaran ya. Jadi kalau masih belum paham, silakan dilatihkan lagi ya. Nanti kita juga ulas lagi ya terkait DOS untuk sistem dengan reaksi pembakaran. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita masuk saja ke materi hari ini ya. Masih bab 4 ya. Jadi neraca massa kita masih di bab 4 buku Felder. Nanti 2 pertemuan terakhir itu kita masuk ke neraca energi. Jadi bab 7, mulai bab 7 ya. Bagi yang belum ada bukunya ya silakan dipersiapkan ya, disiapkan bukunya. Ya, reaksi pembakaran ini salah satu reaksi yang cukup intensif ya, banyak digunakan di industri. Namanya combustion ya. Jadi ini reaksi pembakaran, combustion. Nah, ini di kehidupan kita sehari-hari ya, kadang terjadi kebakaran ya, kebakaran hutan. Berapa tahun yang lalu ini terjadi kebakaran yang hebat di daerah Sumatera ya, daerah Riau itu, sampai asapnya sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia ya. Nah, ini kalau di Australia itu sering sekali ya terjadi kebakaran, terutama pada pada musim panas ya, musim summer, karena di sana itu bisa sampai 40 sampai 45 derajat ya. Nah, itu cukup tinggi suhunya, kemudian banyak pohon-pohon yang juga mudah terbakar ya, pohon-pohon yang banyak mengandung minyak itu kalau kena panas itu bisa tersambar ya, terbakar. Jadi terbakar dengan sendirinya. Oke, kemudian pembakaran sampah ya, sehari-hari ini juga pembakaran ya. Ini menghasilkan uap-uap ini ya, yang kadang kalau materialnya beracun ini juga bisa beracun. Nah, ini tungku ya, tungku pembakaran. Ini banyak nanti digunakan di industri untuk menghasilkan energi ya. Tungku biasanya ini kalau ada biomasa ya, sisa bagas biasanya batang tebu itu dibakar, nanti energinya diambil untuk memanaskan air, menghasilkan uap air ya. Jadi untuk boiler, ini untuk unit boiler. Nah, ini kalau kalian suka barbecue ya, bakar-bakaran ya, ini juga terjadi reaksi pembakaran. Karbon yang ada di material ini bisa berubah jadi hitam, jadi arang ya, atau jadi C ini. Nah, ini contoh tungku pembakaran ya. Ini di bawahnya sini ada ruang pembakaran ya, ada tungku. Kemudian di atasnya nanti ada umpan air untuk boiler ya, kemudian nanti menghasilkan steam atau uap air ya. Uap air nanti banyak digunakan di proses-proses kimia. Di pabrik yang masih lama ya, mereka banyak menggunakan batu bara ya, batu bara sebagai bahan bakar sumber energinya ya. Nah, cuma kendalanya ini ya, kalau pembakaran batu bara nanti menghasilkan polusi yang cukup signifikan ya. Karena di batu bara ini ada es, ada unsur es ya. Jadi kalau terbakar nanti menghasilkan SO2. Nah, ini yang sangat berbahaya. SO2-nya nanti bisa masuk ke paru-paru ya. Bahkan ini satu kampung yang ada industri ini bisa mengalami ini ya, sesak napas. Ini kurang baik ya kalau pakai batu bara. Ya, jadi reaksi ini adalah reaksi penting dalam reaksi kimia, terutama untuk menghasilkan energi ya. Nah, ini pembakaran itu tidak lain adalah reaksi antara bahan bakar. Jadi nggak semua material ya. Kalau material dibakar itu mungkin energinya nggak banyak. Tapi kalau kalian bakar bahan bakar ya, fuel
fuel ini bisa biomasa ya tadi ya, minyak bumi atau gas bumi itu sebenarnya biomasa juga, cuma tertimbun beribu-ribu tahun sehingga menghasilkan ini ya, material yang memiliki energi yang sangat tinggi. Tapi mereka itu bahan bakar termasuk fosil dan tidak terbarukan ya, sehingga kalau habis ya sudah habis ya. Nah sekarang lebih banyak dikembangkan bahan bakar renewable, yaitu biomasa ya. Biomasa bisa dari arang briket atau dari batang tebu ya. Batang tebu itu bisa diarangkan dulu, dipadatkan jadi briket ya, bisa jadi bahan bakar terbarukan. Atau bioetanol ya, kemudian biodiesel ya, itu bahan bakar nabati yang berasal dari hasil fermentasi ya. Nah itu renewable ya. Oke, intinya nih reaksi antara bahan bakar dengan oksigen. Nah sekarang bahan bakar itu apa aja ya? Tadi saya sudah sebutkan ya, bahan bakar ada minyak bumi ya, minyak bumi atau petroleum, gas bumi ya. Gas bumi itu ada di Aceh dulu ya, di Sarun, cuma katanya sudah stop produksi ya, sudah agak lama. Kemudian ada gas cair ya, kalau kalian sering masak, kalian kan pakai tabung itu ya, tabung bahan bakar ya. Ada yang tahu enggak apa itu isinya? Tabung bahan bakar yang di rumah-rumah itu isinya apa ya? Itu sebenarnya gas ya, tapi gasnya dicairkan. Gasnya dicairkan dimampatkan. Pakai proses tekanan tinggi sehingga gas tersebut jadi cair. Kenapa harus dicairkan? Kan lebih mudah ya. Kalau gas itu agak sulit kalau kalian menyimpan dalam bentuk gas. Ya. Kalian perlu volume yang lebih besar ya. Dan juga transportasinya sulit. Tapi kalau dicairkan itu lebih kompak ya. Tanpa menghilangkan nanti kalorinya ya. Ada yang tahu bahan bakar LNG itu apa? LPG ya. Kalian LPG. Kira-kira apa? Gas apa jadi? Gas yang dicairkan. Nggak ada yang tahu. Itu campuran butana ya, butana 4, 3 ya, butana dan propana. Ya, tadi ada apa? Selain minyak bumi, ada batu bara, gas bumi. Terus ada lagi bahan terbarukan ya, bahan terbarukan itu biodiesel ya. Biodiesel itu sebenarnya dari minyak ya, minyak di transesterifikasi pakai reaksi juga ya. Jadi kalau kalian punya minyak dari hasil masak misalnya dari restoran, dari gerai-gerai itu minyaknya itu banyak sekali. Nah itu bisa direaksikan ya, menghasilkan biodiesel, reaksi transesterifikasi. Kalau bioetanol itu dari biomasa ya, biomasa difermentasi dulu jadi glukosa, nanti glukosanya fermentasi lebih lanjut ya, jadi bioetanol ya. Contohnya di Brasil itu sudah berhasil ya menghasilkan bioetanol ya. Atau tadi yang bahan bakar biomasa ya dari arang ya, jadi biomasa bisa diarangkan, kemudian arangnya ini dipadatkan menghasilkan briket, jadi briket. Oke ya, sekarang terkait reaksinya, kira-kira apa yang terjadi? Tadi kita tahu kalau pembakaran itu reaksi antara fuel dengan oksigen. Ya, fuel atau biomasa. Biomasa itu mengandung ini ya, ada unsur C, H, ada O juga ya, di dalam biomasa ada O, tapi kadang-kadang kalau yang petroleum itu cuma CH aja, hidrokarbon. Kalian kenal dengan senyawa namanya CN H2N ya kalau untuk alkana ya. Itu banyak yang digunakan sebagai bahan bakar. Kebanyakan CH. S
biasanya di batu bara ya. Kemudian ada yang mengandung N ya. Reaksinya seperti apa? Kalau ditambah O tambah O2 ya. C ini jadi CO2 atau CO ya. Ini terjadi reaksi oksidasi ini yang namanya reaksi pembakaran. H ini yang ada di material itu akan jadi H2O. S jadi SO2, N jadi NO. Cuma ini perlu temperatur yang sangat tinggi ya, di atas 1800 derajat Celcius ini baru jadi NO ya. Bentuk NO. Materinya ya nanti saya share di ULS ya. Ya nanti pasti di share, tapi ini supaya kalian bisa belajar ya. Oke, pembakaran sempurna ya. Pembakaran sempurna ini pembakaran complete combustion. Ini kalau kalian baca buku itu namanya complete ya, sempurna. Kemudian ada juga yang disebut tidak sempurna ya, partial atau incomplete. Bedanya apa ya? Kapan disebut sempurna, kapan disebut tidak sempurna. Ini diperhatikan aja kalau di soal ada tulisan pembakaran terjadi atau berlangsung secara sempurna. Ini artinya bukan konversinya 100% ya, bukan 100%. Karena semua reaksi itu nggak mungkin konversinya 100%. Pasti di bawah 100% ya. Tapi sempurna di sini ini mengacu pada ini ya, terbentuk CO2 ya, tidak terbentuk CO. Nah, yang terbentuk CO itu tidak sempurna ya. Jadi pembakaran tidak sempurna itu menghasilkan CO ya, karbon monoksida. Ini sangat berbahaya ya, karbon monoksida. Konsentrasi sedikit saja ini bisa masuk ke darah, kemudian kalian bisa ini ya, bisa mengalami keracunan darah, kemudian bisa segera meninggal ya. Ini langsung meninggal, ini berbahaya. Ya, kadang banyak kejadian juga yang baru memanaskan mobil ya, terus di ruangan tertutup ya, kemudian mesin mobilnya itu sudah mungkin tidak sempurna sehingga pembakaran di situ nggak bagus, terbentuk CO, terus juga masih lemas ya si pengendaranya ini ya. Jadi diperhatikan ya, yang sempurna ini terbentuk CO2 karbon dioksida, tapi tidak sempurna ini membentuk karbon monoksida. Oke ya, reaksinya seperti ini ya. Karbon bisa terbakar. Tadi ini kalau dari briket ya, briket arang. Arang itu coke atau C ya, mengandung C karena hitam-hitam semua ya. Arang atau coke, COKE ya, tulisannya coke ya, itu bahan bakar itu. Biomasa, termasuk biomasa. Nah, ini kalau terbakar jadi CO2. Ya, kemudian ini propana. Propana ini juga apa, gas ya. Bisa gas, bisa cair, tadinya tergantung apakah dicairkan. Nah, ini C-nya jadi CO2, hanya jadi H2O ya. Kalau parsial berarti terbentuk CO ya. Oke ya. CS2 ini ada S-nya ya. Jadi C-nya jadi CO2, S-nya jadi SO2. Nah, jangan lupa kalian menyetarakan ya, menyetarakan reaksi. Jadi kadang nanti di soal itu tidak disertakan reaksinya. Cuma nanti misalnya propana dibakar ya secara sempurna. Ya udah, kalian harus tahu ya kalau propana itu CH ini C-nya jadi CO2, hanya jadi H2O, terus jangan lupa disetarakan ya. Oke ya, sama kayak material plastik ya. Plastik itu kalau mau terdegradasi ya dia juga harus bisa terurai ya, bisa terurai menjadi CO2 atau H2O ya. Nah, kalau plastik konvensional itu perlu waktu katanya ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun ya, nggak bisa terurai, nggak bisa terdegradasi ya. Hanya tantangannya sekarang mencari plastik yang bisa terurai ya. Kalau terurai artinya plastik itu bisa tadinya dari ini ya, struktur CH, mungkin ada apa lagi N atau O ya. Nah, kalau terurai dia harus bisa jadi ini CO2 dan H2O, jadi hilang ya. Bukan jadi potongan kecil, tapi namanya terurai itu memang harus terdegradasi ya. Biasanya oleh aktivitas mikroorganisme juga ya, sehingga dia bisa ini ya, bisa teroksidasi.
Oke ya, tadi terkait biomasanya, sekarang oksigennya ya. Sumber oksigennya itu kira-kira apa ya? Apakah udara atau apakah oksigen murni atau apa? Ya, bentuk oksigen apa? Ozon, ozon juga sama oksigen tapi punya kelebihan O ya, bisa dipecah nanti ya. Ya rata-rata pakai, kalau di industri itu pakai udara ya. Udara, meskipun udara ini mengandung oksigennya sebesar 21% ya. Cuma udara ini adalah sumber oksigen yang murah ya. Jadi rata-rata kita mau melakukan proses pembakaran itu menggunakan udara. Oksigen murni bisa ya, memang ada beberapa proses yang perlu oksigen murni. Cuma kalau oksigen murni ini reaksinya nanti sangat reaktif ya. Karena dia murni, nanti pembakarannya sangat reaktif ya, bisa memicu mungkin reaksi eksotermis yang cukup ini ya, cukup besar ya. Nanti kita belajar lagi di terakhir energi itu berapa energi yang dilepaskan tapi terjadi reaksi ya. Kalau reaksinya sangat eksotermis itu bahaya, karena suhu di dalam reaktor nanti ini sangat tinggi ya. Nah itu kalau tidak terkendali dia bisa meledak. Sehingga memang kita harus menggunakan ini ya, senyawa inert, biasanya ada nitrogen ya. Nitrogen kalian tahu sulit bereaksi ya, termasuk senyawa inert ya, inert atau inert yang tidak bisa bereaksi ya. Ini nanti fungsinya juga melindungi ya, melindungi supaya reaksi itu tidak terjadi secara sangat reaktif ya. Oke, tapi di proses-proses tertentu memang oksigen murni ya, tapi harganya cukup mahal. Ya, oksigen murni sekarang juga sangat mahal ya untuk para penderita COVID. Penghasil gas-gas itu kalau di Surabaya itu PT Samator ya, sekarang berubah jadi PT Aneka Gas ya. Beberapa bulan yang lalu mereka ya baru bisa tanda tangani MOU ya dengan Ubaya ya. Silakan bagi yang mau ber-MBKM ya, program kampus merdeka, kalau mau magang atau apa ya, nah itu salah satu mitra kami di PT Gas Samator atau Aneka Gas. Sekarang mereka malah dapat ini ya, dapat order sangat banyak sekali, jadi mereka make money di masa pandemi ini ya. Oke, komposisi udara ini juga kita kalau di soal nggak berikan lagi ya. Udara ini biasanya diasumsikan mengandung N2 79%, oksigen 21%, tapi udara nyata itu mengandung ini ya, unsur-unsur yang lainnya, terutama ini gas mulia ini ya, H2NE, KR, Xe, tapi ini kecil ya. Yang banyak itu ada ini ya, N2 atau O2, meskipun ada CO2, ada CO juga, tapi kita abaikan. Di perhitungan kita selalu asumsikan ini ya, oksigen, udara mengandung 21% mol oksigen dan 9% mol nitrogen ya. Karena ini gas ya, gas ini sama persen mol ini kalau kalian hitung akan sama dengan persen volume ya, sama. MR-nya berapa? MR udara. Nanti kalau ditanya diketahui dalam bentuk ini ya, laju massa, kalian harus ubah ke bentuk mol ya, karena reaksi itu kan pakai mol kan ya, neraca mol. Jadi kalian harus ubah nanti. MR udara gimana ngitungnya? Harusnya sudah bisa di PTP ya. MR campuran itu adalah MR apa? Harus ini ya. MR campuran sama dengan ini ya, sigma dari MRI dari fraksi ya, fraksi gas ini. Ini tadi kalau udara itu 0,2 oksigen ya, oksigen 21% kali MR-nya oksigen berapa? 16 kali 2 ya, 32. 32 Bu. Tambah
N2 itu 14, 28 ya. Ya, gini ya hitungnya ya. Ini harusnya ada di PTP. Ya, kalau dihitung nanti totalnya ya segitu ya. Dihitung nanti ini ya 28,84 ya. Atau 29 ya. Tapi tepatnya 28,84. Oke ya, nah ini kemudian sekarang ada istilah ini basis kering dan basis basah. Apa artinya ya? Udara, nanti di soal juga nanti menyatakan ya. Udara masuk dengan komposisi basis kering sekian-sekian ya, atau dengan komposisi basis basah sekian-sekian ya. Artinya apa? Kok ada kering ada basah gitu ya? Basis kering tidak ada air ya, Bu. Kalau basis basah mengandung air. Ya, betul ya. Udara ini mengandung uap air ya. Jadi kalau di perkiraan cuaca itu kadang disebutkan ya, kelembaban berapa gitu ya. Kelembaban hari ini 90% atau presipitasi gitu ya kalau di berita-berita itu. Nah, itu kadar air di udara, namanya kelembaban. Tapi dalam bentuk uap air ya. Dan nanti kita bahas di pertemuan 2 minggu lagi ya tentang udara ini. Nah, kalau kering ini dianggap nanti tidak ada air, padahal udara ini mengandung air. Cuma nanti perhitungannya tidak memperhitungkan adanya air. Oke, jadi ini komposisi gas dalam fraksi mol tanpa adanya air, basis basah. Komposisi gas dalam fraksi mol dengan adanya air. Tapi udara nyata itu pasti mengandung uap air. Ya. Contoh ya, contoh gas mengandung ini 33,3% mol CO2, 33,3% mol N2, 33,3% mol H2O, basis basah. Ya, kalau basis basah ini sepertiga CO2, sepertiga N2, sepertiga H2O. Bagaimana kalau komposisinya basis kering? Basis kering berarti H2O-nya kan nggak ada ini ya. Jadi jawaban yang benar apa? Jawaban yang benar? 50% mol CO2, 50% mol N2. Iya, betul ya. Jadi yang basis kering itu 50% mol CO2, 50% mol N2 ya. Betul. Ya, jawabannya ini ya. Karena H2O-nya dianggap nggak ada. Ya. Nanti kita berlatih ya gimana ngubah basis kering ke basis basah atau sebaliknya ya, basah ke basis kering. Nah, kemudian ada stek gas ya, ini gas keluaran. Jadi tadi pembakaran dari fuel atau bahan bakar tambah udaranya tadi kita sudah bahas ya. Nah, itu dibakar nanti menghasilkan gas-gas kan ya. Tadi yang C, CO2, CO, terus ada apa? SO2, ya, H2O, semua ini gas. Nah, ini kumpulan gas-gas keluaran itu namanya gas buang atau stek gas ya. Jadi kalau di soal atau di latihan ya nanti ada tulisan stek gas, flue gas atau flue gas. Ini gas buang. Ya, nah ini biasanya mengandung air. Gas buang ini mengandung air, tapi di alatnya itu dia cuma merecord ini berdasarkan basis kering. Jadi airnya nggak diperhitungkan ya, padahal sebenarnya gas buangnya mengandung air gitu ya. Nah, jadi kalian harus bisa berlatih ya. Komposisi gas buangnya sebenarnya yang realnya itu berapa? Ya. Karena dari hasil analisa itu cuma basis kering keluarnya. Ya. Oke, nah ini penting ya. Jadi penting bagi kalian untuk bisa mengubah basis kering ke basis basah atau sebaliknya ya. Supaya kalian bisa menyelesaikan perhitungan raca massa pada sistem dengan reaksi pembakaran ya. Nah, ini contoh ya, contoh ini
gas buangnya ini ya bervariasi ini. O2, CO, O2. O2, N2 ini ya reaktan ya. Tadi udara ya, udaranya biasanya berlebih. Kalau direaksikan itu ini keluar lagi nanti ya sebagai sisa reaktan ya. Reaktan nanti masuk juga ke gas buang. Ya, jangan lupa kalau ini biasanya kalian suka lupa ya kalau mengerjakan soal. Kalian cuma keluarnya CO2, CO, SO2, H2O. Lupa kalau ada reaktan sisa ya. Ini harusnya dituliskan di diagram alir juga. Kalau ini ada keluar juga. Ya, ini progres ini sebenarnya ada ini ya air juga, minum air. Cuma di alatnya itu cuma sampai sini. Dia cuma melaporkan cuma basis kering ya. Oke ya, coba kita berlatih. Ini contoh 481. Ya, silakan dibuka bukunya contoh 481. Gas buang mengandung 60% mol N2, 15% CO2, 10% O2, dan sisanya H2O. Hitunglah komposisi molar dari gas tersebut ya berdasarkan basis kering. Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Kalau kita harus banyak berlatih ini kalau ini ya, kalau mau paham kalian juga harus sambil menulis ya, sambil menulis dan banyak berlatih. Ya, silakan coba dulu ya. Ya, ada yang mau mencoba? Sepertinya ini kalian bisa nulis di whiteboard ya. Silakan bagi yang mau ini. Sharing whiteboard ini ya. Masing-masing bisa menulis. Silakan yang mau aktif. Nanti ada poin keaktifan. Ya. Coba saya tuliskan dulu ya apa. Saya lihatnya. So, dibuka bukunya ya. Bukunya 481. Jangan lihat solusi yang di soal ya. Jadi kalian baca soalnya, kemudian coba kalian menyelesaikan. Ya. Nanti setelah selesai baru dicocokkan dengan jawaban di soal. Karena kadang-kadang kalau kalian lihat jawaban, oh ya gampang cuma gitu ya. Tapi nanti kalau dikasih soal atau pas ujian bingung gitu ya. Kalian baru mulai belajar, baru cari-cari tahu. Nah itu kan memakan waktu lama ya.
menyelesaikannya. Ini saya sarankan kalian bikin ya, bikin kolom. Jadi ada komponen di sini. Ya, komponennya apa aja nih? Nitrogen ya. Nitrogen ini gas terbanyak ya. Jadi kalau di komposisi udara nanti nitrogen biasanya 60% ke atas ya. Nitrogen ini. Ini seperti blanket ya, kayak selimut di atmosfer, seperti selimut. Jadi karena sifatnya inert, dia juga seperti protektif ya, sifatnya memproteksi atmosfer. CO2 ini gas, termasuk gas ini ya, gas rumah kaca ini, sama CO, kemudian gas metana, gas ini, gas hasil ini pembakarannya, termasuk gas rumah kaca, yaitu gas yang bisa mempercepat terjadinya penipisian ozon ya. O2 H2O ya, ini soal apa, kemudian kalian tuliskan wet basis ya. Di soal diketahui apa wet basis ya, komposisi wet basis persentasenya 60%, 15, 10, 15. Udah tuliskan persen ya sini. Oke, sekarang ditanya wet basis, dry basis ya. Silakan dilanjutkan tabelnya. Boleh, siapa yang mau maju ya? Permisi Bu, Ya, saya ingin itu mencoba Bu. ya boleh, silakan. Ini saya harus stop share dulu atau enggak ya? Enggak tahu, kalian bisa ya? Oh, bisa kok Bu. Bisa, oke ya. Jadi kan mau ditanya molar composition dari dry basis ya Bu. Jadi Ya. kita pertama basis dulu dari wet basis ini kayak basis maksudnya itu seperti N sama dengan 100 mol. Jadi totalnya itu 100 mol. Ya, pakai basis ya. Iya, di basis mol. Terus jadi kita tahu molnya dari dari komponen satu-satu ini jadi 60% kali 100. Di molnya ini 60. Terus CO-nya 15%, dikali 15 per 100 kali 100 jadi 15 mol. O2-nya 10 mol. H2O-nya 15 mol. Lalu karena ditanya hanya dry molar composition of dry basis, maka total molnya ini jadi total molnya ini saja tanpa air. Jadi 60 plus 15 plus 10 totalnya jadi 85 mol. Total. Lalu dengan tahu totalnya, maka composition dari dry basis tinggal each component kayak N2, CO atau O2 dibagi sama 85 mol. Jadi komponennya N2 tinggal 60 bagi 85 didapat 0,70588 0,70588 mol N2 per mol dari dry basis. Aja dry basis gitu. Lalu CO2-nya juga tinggal 15 bagi 85, yaitu CO2-nya jadi 0,1765 satuannya sama seperti di atas, cuman mol N2-nya diganti mol
CO2 per mol dari total dry basisnya, dry basis atau DB. Terus O2-nya tinggal 10 bagi 85, yaitu 0,11765 mol O2 mol dry basis. Jadi ini komposisi dari dry basisnya. Iya, oke. Ya, betul ya. Ya, makasih. Ini dengan apa? RNP 34 ya? Iya tuh, 034. Kosong di namamu siapa? Nama saya Charles Prasetya. Oh ya, Charles. Iya. Ya, makasih Charles. Ya, mudah ya. Yang ini, yang terakhir ini ya, ini kalau nggak mau ngitung, kan kalian ngitungnya ini ya, 10 per 85 gitu ya. Kalau mau lebih mudah ya udah, ini tinggal 1 kan fraksi ini dikurang ini, 0,7 ya. 70 berapa 6 dikurangi ini 0,71 berapa ya, yang ini ya 7 berapa ini ya, nah, itu sudah. Oke, kemudian ini basisnya betul, cuma ini kurang spesifik ya. Jadi tulis basis apa ini ya? Basis apa mol Wet basis. mol udara apa basis basah atau ya? Ini harus jelas. Jadi basisnya mol udara basis basah adalah ini ya 100 mol gitu. Ya betul. Kalian harus konversikan dulu ke mol ya di sini betul. Jadi kalau dari persen ini kan sulit ya untuk ubah ke sini. Ini dry basis ini. Jadi kalian memang harus ambil basis ya, ambil basis terus ini ubah ke mol dulu ya. Ubah ke mol baru nanti ngitung basis basahnya, basis keringnya berarti ini ya. Yang ini itu adalah ini 60 per ini fraksinya ini ya, 60 tambah 15 tambah 10 gitu ya. Ya, meskipun mudah, mungkin kalian punya cara yang cepat ya. Tapi ini kita melatih kalian untuk berpikir secara sistematis ya. Jadi kerangka berpikirnya sistematis. Oke ya. Itu untuk mengubah dry wet basis ke dry basis, mudah ya. Ini ya, basis ini ya. Ini, kemudian ini ya, hitung. Oke, sekarang next ya. Sekarang sebaliknya, dari dry ke wet ya. Nah, ini kira-kira gimana? Nah, ini hasil dari analisa OSAT. Ini kebalikannya ya, dia menampilkan hasil analisa basis kering. Jadi nggak ada airnya. Padahal sebenarnya ada air ya. Nah, airnya ini ditunjukkan pakai ini ya, alat untuk mengukur humiditas. Jadi memang tahu kalau ada oksigen, kalau ada air di gas buang ya. Oke, ini contoh 481 ya, silakan. Sekarang silakan dicoba. Ini kebalikannya ya. Mengubah komposisi gas buang basis kering ke basis basah. Oke, saya share itu lagi ya. Silakan bagi yang mau mencoba di papan.
silakan yang mau collect atau mengumpulkan poin keaktifan ya. Ayo supaya interaktif kelasnya ya. Mau coba dulu boleh ya, coba dulu kalian. Atau ada yang mau mencoba ya kalian? Atau harus saya panggil? Ini saya harus lihatnya di mana? Permisi Bu, saya mau nyoba. Ya boleh. Mungkin bisa minta tolong untuk kembali ke slide sebelumnya ya Bu. Soalnya agak lupa untuk soalnya tadi. Ya, oh, ininya hilang ya? Itu Bu, soalnya hilang tadi. Oke, ya. Soalnya langsung di whiteboard aja ya, boleh ya. Oke. Soalnya contoh itu 481. Ayo ya silakan. Maaf Bu, soalnya di mana ya? Soalnya di PPT ya tadi ya. PPT-nya sudah ada di URS kan Bu? Biar langsung saya lihat aja. Ini ya soalnya ya. Oke. Atau di soal, kalian buka textbook ya. Buka textbook. Saya foto aja sih Bu. Langsung biar gampang. Ya, saya sarankan ini loh ya. Bisa punya textbook, ini textbook hard copy-nya. Karena kalau di kuliah kan terbatas. Nanti ini sangat kaya ini ya. Kalian bisa ya satu foto lain terus di soal juga. Soalnya itu. Tapi kalau kalian bisa kerjakan semua soal, kemudian pasti 100 gitu ya. Karena udah terlatih. Oke ya silakan. Ini gimana? Saya harus share whiteboard lagi ya? Langsung dari sini nggak apa-apa kah? Oh kalian bisa? Ya oke. Kalau saya mungkin untuk dibuat basis ya Bu. Mungkin saya share ini ya, share whiteboard ini, whiteboard. Oke. Penjelasan ya. Silakan. Mungkin basisnya saya ambil 100 mol. Ini untuk dry basisnya. Dry basisnya itu 100 mol.
Lalu nanti kan dari 100 mall ini bisa dicari untuk mall-mall yang lain juga. Lalu kan ada tulisan humidity measurement shows that a mole fraction of H2O in the stack of gas is 0.07. Berarti kan dari 100 mol ini terus ditambahkan, jadi untuk weight basisnya nanti 100 mol itu ditambahkan sama 0,07 dikali sama mole fraction total. Dikalikan dengan mol total setelah 100 ini plus ini. Basisnya itu apa ya? 100 mol apa? Dry air. Oh, basis kering ya, oke. Iya ya. 100 mol udara basis kering ya. Terus Terus itu apa itu? 100 tambah 0,007 itu apa? 100 ini kan untuk dry air-nya tadi sebelum ada H2O-nya. Terus untuk Ya, H lanjut. Ya. Kayaknya lebih susah ya, Bu, kalau kayak gini. Oh, bentar. Kalau semisal basisnya saya buat jadi 100 mol wet air nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Berarti 100 mol ini harusnya untuk udara basah. Udara basah. Jadi kita nyari dry air dulu. Ya, boleh. Ini untuk wet. Artinya kan tulisannya kan 0,07 untuk mol fraksinya H2O. Berarti molnya H2O itu 7. 7 mol H2O. Lalu untuk nyari dry air-nya berarti 100 dikurangi dengan 7. Jadinya 93 mol. Ini untuk dry air. Ini dry. Nah, dari 93 mol ini kita bisa nyari molnya N2, CO2, CO sama O2. Bentar, saya ketikkan aja, Bu. Ya, boleh. Jadi 93 mol dikalikan sama 0,65 sama dengan terus untuk 93 mol kalikan dengan
0,14 sama dengan dua mol. Ibu, ini kayaknya susah untuk Kok hilang lagi? ya Hah? menghilang. Nggak bisa ya? Yang ini yang 11,02 ini yang O2. Terus untuknya itu yang CO2 maksud saya. 1302 mol ini CO2. Ini CO2. Terus untuk 93 mol sama 11 equals to 10,3 mol. Terus yang terakhir itu 93 mol dikalikan 0,1 sama dengan 9,3. Nah, ini udah ketemu semua. Lalu langsung nanti dari 60,45 ini dibagi sama 100 mol awal. Untuk nyari fraksi molnya, Bu. Kayak gitu. Perlu Iya, betul. juga kah? Ya betul. Tinggal apa? H2O-nya ya? H2O-nya mana? Oh ya. H2O-nya, H2O-nya kan udah 7 mol H2O yang di awal. Ya. Soalnya kan kita pakai basis wet. Ya, ya ditulis juga 7 mol. Oke. Air ya. Dari 100 mol di 0,5. Iya, oke. Ya. Ini kalau kalian total ini 100 mol ya? Ya, ini boleh. Cara ini boleh. Ada yang masih bingung? Mungkin ini penulisan ini ya. 7 mol H2O. Ini dapat dari mana ini? Ini, Bu, dari bawah. Dikasih tahu ini ya. Ya, ini fraksi ini. Oke. Bentar. Fraksi dalam gas seks gas ya. Fraksi H2O dalam gas buang basis basah. Ya, jadi mol H2O adalah 0,07 dari 100 ini ya. Ya. Terus yang ini mol. Ini sebenarnya kan ini apa mol ya? Mol
udara basis keringnya. Mol udara basis kering sama dengan 100 kurang 7 ya, betul. Oke ya, makasih. Ini siapa? 013. Iya, Bu. Iya, namamu siapa? Ricardo. Oh, Ricardo ya. Iya, ini boleh cara ini ya. Nah, bagaimana kalau basisnya basis ini, yang basisnya ini kan basis basah ya. Kalau mau basis kering, kira-kira gimana? Itu yang cara di buku ya. Kalau basisnya 100 basis kering. Silakan, mungkin ada yang mau mencoba. Ya, yang ini udah betul ya. Ini ya nanti fraksinya tinggal ini per 100 ya. Ini per 100 kali 100%. Jadi ini udah komposisi juga ya. 60%, 13,02%, dan seterusnya ya. Oke, sekarang kalau mau basisnya basis kering, kira-kira gimana? Kalau mau basisnya ini ya, basis 100 mol udara kering. Gimana nanti cara menghitung komposisi gas buang basis basahnya? Nanti cuma diketahuinya ini ya, 0,07 ini tinggal diutak-atik aja yang ininya ya, yang diketahuinya ini. 0,07 ini kan diketahui LB mol ya. LB mol H2O per LB mol udara basah ini ya. Ya, ini kan fraksinya ini ya, fraksi air per LB mol udara basah. Atau ini dengan kata lain, atau ini ekuivalen 1 kurang 0,07 itu adalah 0,93 ya. Sisanya ini 0,93 LB mol udara kering kan ya. Jadi sisanya air itu udara kering per LB mol udara basah ya. Nah, ini kalian tinggal ini aja dirasiokan ya. Dirasiokan, kalian bikin supaya bawahnya ini LB mol udara kering. Gimana supaya bikin di sininya LB mol udara kering, terus di sininya LB mol air ya, supaya mudah. LB mol air. Gimana supaya dapat ini? Karena ini kan kita basisnya ini udara keringnya. Jadi kalau bisa dapat informasi airnya per basis udara kering ya. Jadi gimana? Ya udah tinggal ini per ini toh ya. Ya, ini kan jadi 0,07 per ini per 0,93 ini. Ya. Ya toh? Tinggal ini per ini ya. Udara basahnya kan hilang. Ya. Iya, Bu. Ya, dapat.
7,753. Ya. 0,0753 L bemol H2O per L bemol udara kering. Ya udah, udara keringnya sekian, terus airnya segini juga ya. 0,0753 kali 100 nanti ya. Jadi dapat airnya itu 7,53 L bemol. Nah, banyak di antara kalian yang salah ya. Biasanya airnya langsung kalian tulis 7 L bemol, padahal itu kan berbasis udara basah tadi ya, 7. Kalau berbasis udara kering ini 7,53 ya. Nih. Ya, gimana? Ada yang mau melanjutkan? Lanjutkan ini. Silakan. Udara keringnya 100, airnya ini ya 0,0753 fraksinya per udara kering. Itu nanti fraksinya tinggal dikali 100 semua kan. Fraksinya dikali 100. Cari mol dulu. Ya, Jadi cari molnya itu fraksinya semua yang L bemol per L bemol udara kering dikali 100. Iya, dikali 100. Karena per basis kering. Ya. Karena tadi di soalnya apa ya? Soalnya ini kan ya. Ini kan dry basis ini. Persen-persen ini semua dry basis. Sedangkan yang ini ya, mol fraksi H2O di gas ini sekian. Berarti ini per basis basah ini, kalau ini ya. 7% ini per basis basah. Karena di dalam gas ini basis basah. Tapi persen ini persen basis kering ini, kan ya? Oke, sekarang lanjut ke mana tadi? Ini. Ya ini. Tinggal bikin ini ya, bikin tabel. Tinggal bikin tabel gimana? Select. Supaya ini komponen ya. Komponen apa aja nih? Komponen tadi ya dari N2 terus CO2 ya. Ada CO ya, CO, N2 terus sama air ya. Ya, silakan kalau ada yang mau melanjutkan. Nggak ada? Ya, gimana? Oh, nanti kalian cari ini persen ya. Persen. Basis. Basis basah ya.
silakan. Yang mau melanjutkan ya? Mungkin kalau nggak ada yang coba, saya bisa Ya. bantu, Bu. Ya. Ya, jadi N2-nya kan tadi kan 65% ya, Bu. Iya. Terus mol dry gas basisnya kan 100 mol, Bu. Mm-mm. Jadi tinggal 65 itu dikali 65% dikali 100. Jadi Iya, oke. Caranya gimana ini? Bisa dapat 60. Ini 65 per itu ya. 65 per ini ya total ya. Ya, ke 107,53. Ya, oke. Berarti ini kan ini ya NI ya. NI per
N total. N total. Oke, dapatnya harusnya sama ya, sama kayak tadi yang caranya Ricardo ya, ininya ya. Nanti H2O-nya ini per ini dapatnya nanti 7% juga ini ya. Oke ya, makasih Charles. Oh, maaf Bu, dari tadi saya ngomong ternyata saya mute Bu. Oke. Ya, kadang memang kejadian ya. Iya Bu, jadi itu memang jadi 65 bagi total tinggal dikali 100 gitu Bu. Iya, oke. Oke ya, masih ada yang bingung? Jadi penting sekali kalian men-state ini ya, basisnya apa? Tadi yang cara yang pertama itu basisnya wet ya. 1 mol basis wet. Sama, nanti hitung mol-molnya terus nanti per dibagi ini ya. Ya. Atau nanti pakai basis ini udara kering ya. Sama, nanti hitung mol-mol semua di sini ya, molnya. Tapi kalau per basis basah ini di total ada tambahan air ya. Jadi ngitung mol air tadi dari data kelembaban ya. Nah, terus nanti mol totalnya itu berapa ya. Terus kalau basis basah ini per total ini. Hasilnya sama ya. Ini saya tulis nih. Nah, ini kalau basis basah ya, bakteria, terus basis keringnya ini. Ini pakai cara ini. Terus kalau basisnya ini basis kering ya. Ini. Sehingga ini. Oke, sampai sini masih ada yang bingung nggak? Harusnya nggak bingung ya. Ini menghitung fraksi mol kan ya. Fraksi mol dari ini. Nah, ini sering ditanyakan ya, kalau terkait pembakaran nanti ditanya komposisi gas buangnya seperti apa. Nih, bagi kalian yang nanti masuk ke peminatan lingkungan, ada baiknya kalian juga mengetahui ya batasan ini ya, peraturan pemerintah untuk ini gas buang yang bisa teremisi udara bebas itu berapa. Itu diatur oleh undang-undang. CO2 itu harus berapa, batasan minimumnya berapa. Karena banyak industri itu yang gitu ya, yang asal mereka nggak memperhatikan undang-undang, mereka cuma gas buang seenaknya. Harusnya ini CO2-nya kalau selalu melebihi ambang batas, ini harusnya diabsorb ya, diabsorb. Diabsorb ya. Nanti prosesnya absorpsi ini dilarutkan ya, dilarutkan ke kelarutan. Nah, ini pengolahannya atau nanti ada absorber. Dalam absorber itu nanti ada larutan ya. Jadi gasnya nanti mungkin suka ke larutan apa, kayak gas O2 dilarutkan ke larutan apanya. Nah, ini prosesnya di absorb ya. Kalau kalian lihat pabrik itu ada kolom absorber cukup panjang ini ya. Ini untuk menyerap ini juga gas O2 ini. Oke, silakan dipelajari lagi kita mau konversi dari basis kering ke basis basah dan sebaliknya. Oke ya, sebelum berdiri coba kita lihat di halaman 146.
sama trace yourself. Halaman 145. Sudah semua ya? Oke, nomor 1. What is the approximate molar composition of air? Ya, ini kalau ada istilah molar composition, molar, laju alir molar, itu kan berarti mengacu pada mol, ya. Mengacu pada mol, molar composition. Ada lagi ekimolar, ya, kadang-kadang di soal ada tulisan ekimolar. Equi itu sama, kan ya, ini sama. Jadi misalnya ada komponen masuk dengan komposisi ekimolar, berarti molnya sama ini, ya. Jadi ini molnya sama, laju alir molnya sama, gitu ya. Itu istilah-istilahnya. Hey, what is the approximate molar composition of air? Tadi kita sepakat udara itu diasumsikan hanya mengandung N2 dan O2, ya. Iya, Bu. Ya, berarti komposisinya oksigen 21% mol, kemudian N2 21 berapa sisanya ya? 79% mol. Udah ya. Komposisi atau fraksi gitu ya. Namanya komposisi. Kalian jangan jawab laju alir ya, tapi komposisi. Komposisi itu fraksi atau persen ya. What is the approximate molar ratio of N2 to O2 in air? Nah, ini tanya rasio. Berarti mol N2 per mol apa? O2. Per mol O2 ya udah. 79 per 21 tuh ya. 79 per 21 atau 3, berapa sekian ya. Oke, nomor 2. A gas contains 1 mol hydrogen, 1 mol oxygen, and 2 mol water. What is the molar composition of this gas on a wet basis? Diketahui gas mengandung itu ya 1 mol H2, 1 mol O2, 1 mol O2, dan 2 mol H2O. Berapa komposisi molar basis basah? Basis basah berarti semua di total ya. Di total melibatkan air. Berarti apa? Ini ya. Totalnya berapa? 4 ya. Totalnya 4. H2 berarti 1/4. O2 1/4. Sisanya setengah air. Ya. Bagaimana dengan komposisi basis kering? Basis kering berarti airnya nggak diperhitungkan ya. Nggak diperhitungkan, itu tinggal ada 1 mol H2 sama 1 mol O2. Totalnya 2 ya. Jadi tinggal H2 sama O2. Jadi H2 adalah 1/2, O2 1/2 ya. Jadi 50-50 ya. 50% H2, 50% O2. Ya, nomor 3 terakhir. A flue gas contains 5 mol percent H2O. Calculate the ratio. Gas buang mengandung 5% mol H2O. Hitung rasio gas buang per mol H2O. Nah, ini tinggal hitungnya tadi basisnya mau apa ya. Flue gas itu basis basah. Misalnya diasumsikan ya. Diasumsikan gas buang basahnya 100 ya. Terus mengandung 5% mol air, berarti airnya 5 mol ya. Itu hitung mol dulu ya, nomor 3. Berarti N udara apa? Basah misalnya 100 ya, basisnya 100, terus N air 5 mol ya, satuannya mol semuanya. Terus N udara keringnya berarti 95 kan ya. Ini 95. Nah, sekarang tinggal rasio-rasionya berarti gimana? Flue gas per H2O berarti yang A kan flue gas ini ya, basis basah. Flue gas per 5 ini ya.
95 per flue gas. Flue gas itu selalu bahasa saya karena real. Sebenarnya. Per 100. Yang C H2O per dry. H2O per dry. Ya, ini ya, 5 per ini ya, 95. Ya, kira-kira gitu ya. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan enggak? Mungkin lanjut dikit ya. Lanjut dikit di sini terkait ini ada namanya udara teoritis sama udara ekses. Next ya, ini yang bab di bawahnya itu. Namanya ini teoritis ya, berarti ini sesuai perhitungan stoikiometri sebenarnya ya. Secara stoikiometri itu berapa udara yang nanti betul-betul dibutuhkan untuk terjadinya pembakaran sempurna. Nah ini yang harus diperhatikan ya. Teoritis ini adalah jumlah udara atau oksigen sebenarnya ya, karena oksigen yang terlibat dalam pembakaran. Berapa banyak udara yang diperlukan untuk pembakaran secara sempurna. Tadi sempurna itu menghasilkan CO2 ya. Atau disebut udara yang dibutuhkan ya, secara teoritis. Pada prakteknya nanti udara ini kita kita umpankan secara berlebih ya. Kenapa berlebih? Karena kalau nggak berlebih itu reaksinya nggak terjadi. Jadi biasanya eksesnya bisa 20%, bisa 40% gitu supaya reaksinya terjadi. Karena kalau terlalu rendah itu atau ngepas sama stoikiometri ya itu mungkin bisa terjadi tapi lambat ya. Reaksinya sangat lambat. Nah ini di perhitungan biasanya kita ngitung ini ya, hitung udara ekses, udara teoritis. Udara teoritis itu secara stoikiometri ya. Nanti udara aktualnya itu ada ekses, ini ya, ada ekses. Ya perhitungannya persen ekses ini mol udara yang diumpankan dikurangi mol udara teoritis per mol udara teoritis. Ya. Persen ekses ini tinggal dikali 100%. Ya. Ya, atau mol udara aktual, ya, ini yang diumpankan ini mol udara aktual dikurangi mol udara teoritis per mol udara teoritis. Ini kalau kalian rearrange ya, ini kali ini nanti bisa disusun ulang dapatnya ini. Kalau mau ngitung udara aktual ini tinggal 1 plus persen ekses udara kali mol udara teoritis ya. Make sense ya. Jadi udara aktual ini kan jauh lebih banyak, jumlahnya berapa ya, ini 1 plus kelebihan udaranya ya, kelebihan udara ekses udaranya ini kali mol udara teoritis ya. Nanti kita lanjut di minggu depan, kalian ada kuliah lainnya ya, bisa break dulu, bisa stretching dulu ya, mungkin karena kalian kuliahnya banyak nanti capek. Stretching dulu, jalan-jalan dulu ya, minum dulu. Iya. Ya, Permisi Bu, untuk absensinya masih nggak bisa ya? oh tidak bisa. Ya coba nanti saya tanyakan ya ke prodinya ya. Baik. Ya, nanti untuk koordinasinya gimana ya? Saya bisa minta satu perwakilan ya? Kalau ada informasi apa gitu ya, saya sampaikan ke perwakilan kelas. Ada yang bersedia jadi
Oh, kelas? Oh, Alfian. Alfian bisa ini ya, koordinasi ya. Nanti kan ada yang kelas itu juga ya, kelas yang ulang ya. Ada anak-anak yang ulang. Bisa menjangkau semua ya? Oh, mau event? Ya boleh. Boleh, tapi nanti jadi ke KPA sama KPB ya? Berarti ya? Ya, oke. Ya, oke. Nanti saya sampaikan ya kalau ada informasi. Oke, mungkin gitu dulu ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri ya pertemuan kita hari ini. Ya. Baik, terima kasih. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Bu. Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih. ya, makasih.